wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali di Haba Urung Ineng bersama saya Agustiada, dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas topik pada sore kali ini, yaitu Aceh Darurat Narkoba. Ya pemirsa, generasi muda merupakan pemegang tongkat estafet masa depan bangsa, dan pemuda merupakan generasi penerus dan pemimpin bangsa yang harus dipersiapkan dalam mencapai cita-cita bangsa. Ya, generasi muda memiliki peranan besar sebagai subjek maupun sebagai objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang. Kompetensi dan daya saing pemuda merupakan bagian integral dari pembangunan karakter menghadapi tantangan global. Dan sore kali ini, sesuai dengan topik yang tadi saya sudah sebutkan, Aceh Darurat Narkoba, sudah bersama kami di sini. Kedua narasumber kita sapa mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore untuk Kamisna. Halo. Halo Kamisna, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin suaranya boleh diperbesar sedikit ya Kamisna ya. Nggak grogi kan? Ya, dan terima kasih Kamisna sudah datang ataupun hadir di studio CTV. Kita akan membahas tentang narkoba ya. Dan pemirsa, kita sambut narasumber kita yang kedua. Assalamualaikum, selamat sore untuk Kak Nia Dahrika Putri SKM. Betul sekali. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Nia Dahrika Putri ini adalah selaku penyuluh ahli muda BNNP Aceh ataupun Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Dan juga tadi Kamisna adalah salah satu kader Gema Desantara ya. Dan kami nggak bertiga, tetapi Kamisna membawa tim horenya di sore kali ini, dan ini dia. Halo, assalamualaikum, selamat sore adik-adik. Ini kompakan bajunya kader nih, pakaiannya Fitra, kader pemuda anti narkoba, keren sekali. Kira-kira nanti boleh nggak sih kalian mungkin yang ingin bertanya sama Kak Putri ya Kak ya, tentang bagaimana narkoba, penyalahgunaan, bahayanya, ataupun kita bisa melihat ciri-ciri orang pecandu narkoba, boleh nanti ya. Oke, tapi sebelumnya saya ke Kak Putri dulu nih Kak. Nah ini kita berbicara, ini anak muda nih, kita nggak boleh kalah bersaing dalam dunia, ya kan? Kita pernah muda seperti mereka, tetapi ada sesuatu yang berbeda dari dulu sampai hingga sekarang, dalam artian mungkin dulu tadi kita sempat cerita nih, yang namanya mak-mak yang dulu ini kan super cerewet ya. Anaknya pulang sekolah walaupun tanpa gadget zaman dulu, ini udah langsung tahu pulang ke rumah jam berapa. Tapi masih dalam kawasan perhatian ataupun pelindungan pengawasan orang tua. Ini kan berbeda sekali dengan anak-anak zaman sekarang ya, dimana kalau pulang sekolah aja nih nggak langsung pulang ke rumah, nongkrong dulu di warung kopi, sibuk sama gadgetnya, sibuk dengan lingkungan yang gaul-gaul gitu tuh ya kan. Boleh nggak sih kasih apa ya, semacam penyuluhan ataupun informasi ataupun sosialisasi deh sama mak-mak yang di luar sana lagi nonton. Jadi sekarang di era milenial sih ya namanya ya, era milenial di mana semuanya teknologi sudah bererakan digital, di mana anak-anak juga sekarang kebanyakan sekolahnya itu diberikan oleh orang tua secara boarding school. Ya. Boarding school itu dalam arti kata bisa jadi juga mereka disekolahkan dari mulai pagi sampai dengan sore hari baru pulang sekolah. Jadi intensitas bertemu dengan orang tua itu sedikit sekali. Iya benar-benar. Mungkin relatif bisa kita bilang hanya dari mulai jeda maghrib sampai dengan isya, lalu mereka sudah mulai istirahat dan mulai aktivitas lagi besoknya. Jadi emak-emak zaman dulu itu, jadi kita sebagai mama ini juga mulai tersentuh hatinya melihat di era sekarang yang zaman mama-mamanya udah sibuk dengan grup WA-nya sendiri, udah sibuk dengan reunian kapan arisan ya, udah di TK ada arisan, ada grup WA, di SD-nya ada lagi, belum lagi reuni SMA, reuni kuliah, wah luar biasa. Jadi jempolnya mungkin luar biasa lebih cepat daripada mulutnya. Nah jadi itu juga salah satu yang jadi garis besar kami, terutama penyuluh narkoba, juga selalu memberikan wejangan kepada ibu-ibu
kami perempuan, ibu-ibu adalah madrasah utama bagi Ya, anak-anak. setuju. Walaupun kita menyekolahkan anak dari pagi sampai dengan sore, dari mulai hari Senin sampai hari Minggu mereka kita boardingkan di sekolah, tapi kitalah perempuan sebagai peran utama, madrasah utama, tempat di mana anak-anak yang lebih nyaman mencurahkan semua isi hatinya. Itu yang paling utama. Dan yang kedua juga, mama-mama itu memang cerewetnya itu memang luar biasa. Bahkan sekarang saya lihat anak-anak itu udah nggak terlalu takut lagi dengan cerewet mamanya, lebih takut dengan cerewet ayahnya. Jadi kalau ayahnya udah mendelik itu lebih takut daripada mamanya yang merepet. Tapi itu sangat penting. Jangan sampai ibu-ibu di luar sana merasa terbebani kalau anaknya bilang, "Duh, mama kok cerewet sekali ya." Jangan pernah begitu dibilang cerewet, ya udah biar aja besar sendiri di luar sana. Ayo nih uang, duduk di warung kopi, terserah. Besar sendiri anak di luar. Itu sama sekali tidak boleh. Itu sama saja kita membiarkan anak kita terjerumus ke dalam jeratan narkoba. Kenapa? Di luar sana sudah banyak yang nampung, bandar-bandar sudah mulai menampung, bandar-bandar sudah nunggu di luar. Kamu kurang kasih sayang, kamu udah dulu dengan rewelan orang tua, ayo kemari, saya punya obat nih yang bisa membahagiakan kamu. Iya, benar-benar. Awalnya gratis, Mbak, awalnya gratis Ibu, diberikan untuk coba-coba, awalnya gratis, digunakan, pakai aja dulu, ini kalau pakai ini nanti pasti enak, pikirannya enak, nyaman, sampai ke rumah tidurnya enak, makannya juga enak, nggak lagi tuh dengar mama merepet di rumah gitu kan. Awalnya gratis 1-2 kali, mulai si anak mulai mencari, wah kayaknya lebih nyaman di luar ya daripada di rumah. Karena apa? Dengan efek dari obat yang diberikan itu membuat si anak merasa lebih nyaman dibandingkan dia di luar, di dalam rumah bersama orang tuanya. Benar. 1-2-3 kali masih diberikan secara gratis. Pada saat si anak sudah mulai kecanduan, bandar juga sudah harus bayar dong. Iya, benar, kamu mau kan? Badan kamu sudah perlu barang kan? Badan kamu ini sudah perlu obat dan kamu harus bayar. Toh kita anak SMA, uang jajannya seberapa lah? Paling banyak kalau saya banter itu 20 ribuan. 20 ribuan. Di situ minyak Hondanya, belum lagi sekarang anak-anak SMA itu paling seneng ngopi ya Mbak ya. Benar. Setiap sore di mana kita ngerjain tugas pasti di warung kopi A, warung kopi B. Jadi uangnya itu saya rasa nggak akan cukup untuk membeli barang. Otomatis ujung-ujungnya apa? Dia membantu orang tuanya. Benar, mencuri uang orang tuanya. Jadi pernah ada satu cerita Mbak. Ada orang penjual rupanya yang dijual itu rice cooker. Begitu dibuka, rice cooker masih beserta dengan nasinya. Dan rupanya punya usut, nasinya itu begitu dia merasa perlu uang, dia minta dengan orang tuanya itu tidak diberikan. Ya salah satu yang paling lekat dia nampak itu ya dia cabut kosmosnya ya. Jadi jual rice cooker dia. Rice cooker begitu dibuka dengan orang yang menjual, nasinya masih hangat. Jadi seperti itulah miris darurat narkoba kita di Aceh. Wow, ngeri sekali. Dan itu kejadiannya di Aceh. Di Aceh, Mbak. Aduh, harusnya memang Aceh ini kan dekat sekali dengan keagamaannya ya, syariat Islam. Tapi masih banyak juga iman kita ini tergoda sih sebenarnya. Apalagi Aceh menjadi salah satu penghasil ganja terbesar di Asia. Dan luar biasa sekali. Kalau memang itu bisa dialokasi, bisa kaya raya Aceh ini ya. Mudah sekali. Oke, saya ke Kamisna ini. Kamisna adalah kader Gemanus Desantara. Boleh nggak sih sharing dulu sama teman-temannya, kenalin ini, bawa teman-temannya tim Horenya siapa mereka, boleh dong? Gema Desantara, Generasi Muda Desa Nusantara, itu sebuah organisasi yang didirikan oleh para pemuda desa yang mendapatkan beasiswa dari Kemenpora. Kemudian mereka mendirikan sebuah lembaga yang bernama Gema Desantara. Nah, kemudian lembaga ini, Gema Desantara ini lebih fokus kepada pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda desa. Lebih ke potensi di bidang apapun, terutama termasuk pada bidang masalah narkoba. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya saat ini di Aceh merupakan sebagai salah satu daerah darurat narkoba. Dan
kita juga ketahui yang dulunya ataupun mungkin saat ini juga masih kita kenal bahwasanya Aceh itu adalah Serambi Mekah. Namun ketika di luar banyak kita mendengar berita di sana sini yang bahwasanya itu ganja dari Aceh, itu ganja dari Aceh. Kami selaku pemuda merasa malu karena giliran berkumpul dengan pemuda-pemuda di luar, mereka memandang Aceh itu wow, ke Aceh ngeri, syariat Islam itu kental. Nah, ketika mereka mendengar bahwa ganja itu dari Aceh loh, ganja itu dari Aceh, dan kita tahu ganja itu memang hukumnya haram untuk kita konsumsi, tapi mengapa di daerah yang dikenal dengan syariat Islam juga lebih banyak ganja itu gitu. Jika itu lebih ke di daerah-daerah yang memang pemudanya itu mungkin mereka punya potensi, namun mereka tidak sadar akan potensi mereka. Nah, kami dari Gema Desantara ini ingin menyadarkan bahwa pemuda-pemuda desa itu bahwa mereka punya potensi di desa mereka, mereka bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa mereka seperti itu. Dan kami, saya sendiri, kami ini dilahirkan sama menjadi kader Gema Desantara itu di awal Oktober kemarin. Kebetulan ada pelatihan KIPAN, kader inti pemuda anti narkoba itu di Grenanggro oleh Kemenpora. Kebetulan tindak lanjut dari kegiatan tersebut, kami harus melaksanakan kegiatan yang sama di tingkat kabupaten kota, dan pada saat itu Misna sendiri dipercaya sebagai ketua panitia untuk kegiatan tersebut, dan alhamdulillah kegiatan itu yang kita kasih nama kegiatan Kopan, kelompok ataupun komunitas pemuda anti narkoba, itu telah kita laksanakan pada tanggal 17 dan 18 itu di Aula Balai Kota Banda Aceh. Pematerinya juga kita undang dari pusat, dari Kemenpora sendiri, dari BNN Provinsi, BNN Kabupaten Kota, dan Dispora Kota Banda Aceh. Dan kami dari lahiran dari sana juga memiliki kader yang disebut dengan kader Kopan ataupun dikenal dengan alumni Kopan. Mereka juga insya Allah akan melaksanakan kegiatan di ke depan, itu kegiatan mereka workshop anti narkoba insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober. Yang pagi harinya kami berencana ikut dengan kegiatan wali kota dalam Sumpah Pemuda sekaligus dengan deklarasi Kota Banda Aceh anti narkoba, serta pada siangnya baru kita laksanakan kegiatan kita bersama teman-teman dari alumni Kopan. Oke, nah sebelumnya ini kan Gema Desantara ini waktu bikin kegiatan ya di salah satu hotel di Banda Aceh di bulan Oktober 2018 kemarin ya. Nah ini kalian ada nggak sih kerjasama atau mitra kerja kaitannya dengan komunitas-komunitas anti narkoba yang lainnya, atau memang hanya kalian saja di situ? Kalau misalnya kegiatan yang di Hotel Grenanggro kemarin, itu memang kegiatan langsung dari Kemenpora bekerja sama dengan BNN RI. Peserta yang hadir di sana diwajibkan semuanya untuk tes urin. Penasaran ya seperti apa tes urinnya sendiri ya. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Haba Urung Ineng ya.